Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Krisna Shalih Habib dengan NIM 224-20795. Sini saya akan presentasikan terkait dengan tugas saya dari mata kuliah masalah dan kebijakan ekonomi bangunan dengan dosen pengampu Bapak Said. Di sini saya memiliki judul yaitu adalah pengaruh suku bunga terhadap perekonomian. Landasan teori, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi suatu bangsa. Ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, biasanya hal ini disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita yang berarti pendapatan rata-rata masyarakat pun akhirnya juga meningkat. Suku bunga dapat diartikan sebagai biaya yang dikenakan atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Dapat pula diartikan sebagai biaya atau sewa yang harus dibayarkan atas penggunaan daya beli uang yang dipinjam atau umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan pada nasabah ataupun masyarakat. Yang pertama adalah bunga simpanan, bunga yang diberikan pada nasabah untuk menyimpan uang di bank, dan bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah ketika meminjam uang pada bank. Suku bunga adalah faktor makroekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suku bunga merupakan pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase dari jumlah pinjaman tersebut yang dihitung dengan membagi jumlah bunga yang diterima setiap tahun dengan jumlah pinjaman yang diperolehnya. Ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu adalah bagaimana pengaruh suku bunga terhadap inflasi, yang kedua adalah bagaimana dampak suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan yang ketiga adalah pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas bank dan stabilitas sektor keuangan. Yang pertama adalah pengaruh suku bunga terhadap inflasi. Inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka panjang atau dalam jangka suatu waktu tertentu. Salah satu yang berpengaruh terhadap kenaikan inflasi adalah salah satunya adalah suku bunga. Jika tingkat inflasi tinggi, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk menekan laju inflasi. Instrumen yang akan digunakan oleh Bank Indonesia salah satunya adalah suku bunga, SBI, dan lain-lain. Peningkatan pada suku bunga SBI akan meningkatkan suku bunga kredit, di mana dengan suku bunga yang tinggi, masyarakat cenderung enggan untuk meminjam uang kepada bank. Hal ini akhirnya menyebabkan sektor perbankan akan melemah. Dapat disimpulkan apabila terjadi kenaikan suku bunga kredit, maka biaya pada hasil produksi pun akan ikut naik dan menyebabkan inflasi. Solusinya adalah agar kenaikan suku bunga tidak menekan sektor real terlalu agresif atau inflasi terlalu agresif. BI sebaiknya menerapkan penyesuaian suku bunga secara bertahap dan hati-hati, mengacu pada indikator inflasi, inti, dan ekspektasi inflasi jangka menengah. Salah satunya dari Bank Indonesia bisa melakukan ataupun yang sekarang atau selalu dilakukan adalah rapat bulanan yang setiap bulan akan menentukan laju suku bunga atau BI rate itu ditentukan pada setiap akhir bulan oleh Dewan Gubernur dan deputi-deputinya. Kemudian dampak suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi atau investasi. Salah satu pengaruh untuk menentukan untuk berinvestasi atau tidak berinvestasi di masa depan adalah suku bunga yang ada. Investasi akan mengalami penurunan yang diakibatkan terjadinya peningkatan suku bunga, begitu juga sebaliknya. Jika investasi mengalami suatu peningkatan, itu juga karena suku bunganya yang rendah. Solusinya, BI perlu memberikan komunikasi kebijakan yang transparan atau forward guidance, menetapkan kisaran target suku bunga yang jelas agar pelaku pasar dapat memprediksi arah kebijakan moneter. Yang ketiga adalah pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas bank dan stabilitas sektor keuangan. Sektor perbankan di Indonesia meliputi dua faktor atau dua kategori, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perubahan dalam suku bunga dapat mempengaruhi biaya modal perbankan, keuntungan bersih, dan juga permintaan kredit dari nasabah. Tingkat suku bunga acuan merupakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dijadikan acuan oleh lembaga perbankan dalam menentukan besarnya bunga yang akan dibebankan atau untuk diberikan kepada nasabah, baik pada produk simpanan, pinjaman, maupun layanan perbankan lainnya. Perubahan suku bunga ini dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung atau meminjam uang, serta mempengaruhi keputusan bisnis dalam mengambil pinjaman sebelum melakukan investasi. Solusinya, menurut jurnal yang saya kutip, adalah pengaruh dari jurnal yang saya kutip dengan judulnya Pengaruh Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sebab hampir semua aktivitas bank berkaitan dengan suku bunga di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk memungkinkan bank mendapatkan imbal hasil yang tinggi, dibutuhkan berbagai tindakan seperti pengelolaan resiko suku bunga. Bank bisa meningkatkan suku bunga saat terjadi kekurangan karena adanya lonjakan permintaan kredit, dan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menaikkan suku bunga simpanan. Jika tingkat profitabilitas bank sangat tinggi, suku bunga pinjaman juga harus tinggi, dan sebaliknya. Namun untuk menaikkan suku bunga juga melihat pada tingkat suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Selain itu, memperkuat posisi likuiditas jangka panjang dan pendek
agar tidak perlu meminjam dengan suku bunga tinggi ketika kebutuhan mendadak muncul. Di sini ada beberapa daftar pustaka, total yang saya kutip ada sekitar 8. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.